lintas generasi itu apa bedanya dalam aplikasi rokok? Kalau zamanku, zaman apa? Saya Kita generasi X, Pak. Generasi X itu ngerokok umur 15 SMA itu baru yang biasa. Biasa. Kalau SMP nggak biasa. Generasi X lo ya. Iya. Tapi itu generasi apa? X. Iya SMP tapi. SD. Kebablasan dari SD kelas mana? 5 belajar. Rokok sampai guru nih tenang-tenang ya. Enggak. Dikasih om. Ya, Jadi kan tapi dia ngerokok. Motivasinya apa tapi itu yang penting. Iya. Gagah, waktu itu merasa gagah. Merasa gagah. Kita ngerokok itu merasa gagah saja. Sama, lek zamanku ya Bapakku masih nggak ada itu. merokok. Baby boomer kita nggak ada rokok yang dia nggak ngaruhkan, tapi dengan itu apa gagangnya apa sih menjalar itu batangnya itu kan ada yang lubang. Nah, itu di rokok wah gaya sudah pakai. Motivasiku ya itu. Gagah. Jadi mulai kecil wis aku besok lek tuwek ngerokok. Ternyata pas 5 SD. Gak sampai tuwek. Wis ngerokok. Ada nggak perbedaan antar generasi itu rokok? Bagaimana mereka menghandle rokok? Kalau yang Gen Z, kalau saya tanya-tanya anak-anak Gen Z itu misalnya merokok mulai kapan? Ada yang SMA, ada yang itu cenderung kayak apa ya? Lifestyle. Lifestyle. Lebih ke lifestyle sih. Kalau dulu kan karena pengen kelihatan apa gawat ya istilahnya itu apa Jawane iki gawat, Pak. Gawat, iya. Kayak Gawat. kita kayak punya geng nakal sendiri gitu loh. Teknologi. Kayak kita punya geng nakal sendiri. Kalau anak-anak sekarang yang Gen Z itu cenderung kayak ya gaya hidup aja, gaya hidup. Karena kan kayak pemilihan rokoknya aja udah nggak kayak dulu lah. Kita kan Terus gaya ini ya kalau tentang rokok ya. Kalau kita perhatikan konvensional rokok, masuk di dalamnya cerutu itu kan mulai dari cerutu kan zaman perang ini sudah apa? cerutu. Sekarang kan karena pengaruh teknologi juga, maka Gen Z ke bawah dia kecenderungan merokok elektronik kan lebih tinggi ya. Karena dia merasa bahwa teknologi itu akan membuat lifestyle mereka. Jadi dalam memilih rokok pun mereka akan cenderung memilih rokok-rokok yang elektrik, dan itu sebenarnya by design oleh perusahaan-perusahaan. Rokok apa? Oh, menyigar apa? Yang kecil aja, Pak. Jadi sesuai dengan generasinya gitu ya. Iya. Ada modernisasi di situ gitu ya. Dia merasa begitu karena lebih kepada makasih, Pak. Mau nyigar atau mau ngerokok? Yuk. menyigar boleh. Oh, Mas Feb. Menyigar boleh. Nggih. Monggo. Dipilih. Oh, Pilih sendiri Mas Feb. mau yang kecil, Yang kecil aja Mas Feb. yang kecil Vape. ini. Vape, IQOS. Itu kan Gen Z semua itu. Vape, IQOS. Terus selama sempat pakai vape, Dulu. nggak ada yang pernah pakai Ujian bos. knalpot itu. Iya. Pauan. Dia memang rada-rada. Wih, itu gede. Yakin. Itu nggak bisa dipotong, Ding. Langsung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sesan. Waalaikumsalam. Di balik perjalanan sejarah umat manusia, setiap kelompok usia memiliki cerita dan warna tersendiri yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan dunia. Dari generasi yang tumbuh di tengah perang, hingga mereka yang lahir di era digital dengan kecerdasan buatan, masing-masing generasi memiliki ciri khas yang unik dan mencerminkan zamannya. Kali ini kita menjelajahi 7 generasi, mulai dari generasi The Builders sampai generasi Beta, yang tidak hanya berbeda dalam rentang waktu, tapi juga nilai, kebiasaan, serta tantangan yang mereka hadapi. Memahami perbedaan antar generasi ini bukan sekedar mengenal sejarah, melainkan membuka wawasan untuk menjalin komunikasi dengan yang lainnya untuk yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih harmonis di tengah masyarakat yang terus berubah. Seiring yang berjalan waktu, masyarakat di dunia dibagi dalam beberapa kelompok generasi yang berdasarkan tahun kelahiran masing-masing dan memiliki karakteristik dan nilai dari gaya hidup yang berbeda. Sekarang saya bersama tim saya tetap, tapi kita kedatangan tamu seorang dosen, seorang
entrepreneur, seorang wartawan, entrepreneur karena pernah bikin apa namanya? Kafe, kemudian orang Jember, Seorang laki-laki. seorang lagi-lagi tidak berdasi kupu-kupu. Ya, kenalkan, ini Mas Alfian Rizalul Ahmad. Dan bersama tim saya Febrian, Saya Dr. Iryono, Saya yo Pak Yoyo, Pak Samsul. Saya cuma numpang di sini. Oh, ada orangnya. Jadi ada orangnya. Jadi Cak Londo gosong. Kok ada kosong nih? Cak Londo Wijaya. Oh, berubah namanya. Berubah. Londo Wijaya saya. Pinjem kantornya. Oh, iya. Ya. Oke, kita bahas bisa dikatakan lintas generasi ya. Apakah generasi itu? Apa sih perbedaannya yang Generasi. bisa sahabat Alfian, Mas Alfian atau ya saya ngomong sahabat Alfian ya, yang bisa bedakan? Ya kalau perbedaan dari sisi kehidupan sosial pastinya karena saya merasakan pada saat ya hidup sama orang tua ya kan, sama orang tua yang pasti beda generasi dengan saya, lalu kemudian sekarang juga bertemu dengan mahasiswa yang sudah rata-rata sudah Gen Z. Nah itu dari sisi kehidupan sosial tuh yang pasti yang sangat mencolok adalah bagaimana mereka berteman. Kalau dulu kok kayaknya itu banyak teman tuh semakin kita tuh semakin senang, semakin banyak teman itu semakin kelihatan hebat. Nah semakin kesini ini semakin masih muda itu sudah mempersempit lingkungan pertemanannya. Nah kalau zaman kita dulu itu kan semakin tua, semakin seumuran kita itu kan semakin sempit karena memang lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Nah sekarang anak-anak muda aja itu sudah mempersempit lingkungan pertemanannya itu sudah sangat sempit. Jadi mereka tuh teman itu sudah ya mungkin saya pernah ngecek ya sesekali itu ke mahasiswa itu. Coba deh kalau saya dulu membedakan zaman saya mahasiswa HP masih Nokia itu kan kok kayaknya kontak itu nggak cukup. Oh iya. Kontak itu kan nggak cukup sampai kita itu sampai kita itu harus menyalin ke SIM card atau ya gimana caranya biar cukup. Nah sekarang ini tak lihat rata-rata mahasiswa berapa kontaknya itu kan karena berkaitan karena kan saya ngajar administrasi bisnis berkaitan dengan jaringan apa kalau mereka mau jualan. Berapa kontak di HP-nya? Tidak ada yang lebih dari 200 orang. Wih, serius? Mas serius? Serius, anak-anak muda sekarang itu di kontaknya itu tidak ada yang lebih dari 200 orang. Sedangkan di zaman saya aja, itu sampai 1000 kontak dan itu susah kita mau mindahkan maksimal ada yang 300, 500 tergantung kapasitas HP-nya ya. Itu kita udah kesulitan. Lah anak-anak sekarang tuh sudah kapasitasnya besar-besar, bisa nyimpen kontak ribuan. 200. 100 itu orang lain, 100 keluarga kayaknya. Mungkin. Jadi dari situ aja kelihatan ya gimana cara mereka itu membangun lingkungan pertemanannya sejak kecil kan sudah kelihatan. Kalau kita tuh masih sangat pengen dulu semakin ya Kira-kira karena apa, Mas? Apa kira-kira anak-anak sekarang itu saya mau berteman yang satu frekuensi? Nah, enggak. Itu Apa yang seperti itu? sering update kita satu referensi itu. Ataukah kontak itu memang sudah ada karena sudah ada dalam dalam medianya sama Instagram itu sudah ada friends-nya kan sudah ada apakah mereka menganggap itu sudah cukup? di Facebook yang macam-macam itu kan sekarang kan Saya memang bener loh. Saya tanya kemarin waktu ketemu sama Kusning. Dia tanya ke saya, apa kiat-kiat usaha? Perbanyak jaringan, saya bilang. Iya. Saya tanya, Kita semua pasti ngomong gitu itu. berapa jaringan kamu? Oh, saya cukup banyak. Om, gitu. Berapa? Sudah 1000 segini. Ya, saya tunjukkan jaringan di handphone saya. Handphone saya ada 9 ribuan. Jadi saya bilang, loh, oh gitu ya? Iya.
Dan itu disapa semua loh. Saya tuh kalau lebaran itu sibuk menjawab. 9.000. 9.000. Dan itu kalau generasi kita kan rata-rata udah kenal bener. Sudah kenal. Iya, iya, Kenal, iya, kenal. gitu loh. Makanya saya kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kalau di jalan sampai lupa ini siapa ya. Kadang nyari di kontak itu kan ada fotonya. Kira-kira nama Joko. Oh bukan Joko. Wijaya. Beda tipis berarti Mas. Kalau saya nggak sampai kalau 9.000, 7.000 saya. Tapi nama saya di kontak itu nggak ada. Cuma namanya dia di kontak saya ada. Iku ya apa? Cek terus ya apa? Enggak paling 9.000. kudu daftar pinjol tapi ya sing disebut iki. Iya, betul itu. Itu emang Itu parah. mungkin karena generasinya beda. Apakah itu menyangkut generasi atau memang keadaan ya? Ya, karena kalau mungkin, nah kalau yang generasi sebelum saya nggak tahu ya, Pak Febri ya. Kalau Tanya aja, tanya. Iya, iya. Kita generasi sebelumnya yuk. ya, maksudnya saya tuh nggak tahu kalau generasi sebelumnya. Cuma kalau generasi saya itu kan baru benar-benar menyentuh digital itu kan ketika kita sudah kuliah. Oh, iya. SMA lah, SMA menjelang kuliah itu kan baru kita menyentuh dunia digital itu. Ya. Nah, jadi Bentar, kita break masih dulu, break. Mau kopi iya, teh? Kopi kopi ini. mana? Oh, ini kopi. Kopi sana. Oh, ini kopi. Ya, Kopi, ini kopi. teh. Mau teh pokoknya. Kopi. Tanpa gula. Kopi dulu, tanpa gula. Sama. Singkirnya sama. Oh iya, iya. Grogi. Grogi. Tanpa gas. Ini maafin. Kita ini juga ini identik generasi juga. Kita Ini ngomong pas generasi, ini. cara ini juga gen X. Ah, Iya. X, X ya? X sampai Y. Y kita itu sudah milenial. masuk. Oh, milenial. Kita masih Gen X pakai ini. Ini tempe, Teh. tape, Tapi- sama pisang goreng. Mas Alvin sekalian memperkenalkan ini kita kembali ke lorong waktu Ke lorong zaman waktu, zaman apa zaman ini? Gen X Gen apa sama ini? Gen Oh, Gen E. Ubi, ini ubi. Baby boomer ini. Baby boomer masih anu ini. Masuk. Nah, kalau pendem itu baby boomer pasti paham benar itu. Apa pola pendem itu kan gitu. Iya, saya baru tahu tuh malah baru-baru ini loh. Baru-baru Jadi Ya, karena ngerjain pendem event. itu yang ada di dalam tanah Mas, dosen. Jadi kayak kacang, mayit. Semua istilah panganan polo pendem, maksudnya istilah panganan polo pendem baru ngerti ya pas gaya-gaya acara-acara event. Iya. Mas makanannya polo pendem. Polo pendem. Baru Gen tanya Z- mama baru Gen Z tahu. nggak ngerti ya, pasti ya. Ma ini polo pendem. Polo pendem tuh ubi-ubian, kacang. Oh alah gitu. Belum. Iya, baru tahu itu baru-baru. Kalau kayak istilah gitu sampai anak sekarang nggak tahu berarti peran orang tua ya. Ya mungkin dari memperkenalkan ya itu tadi misalnya zamanku kan baru mengenal dunia digital kan ya SMA mau masuk kuliah. Jadi benar-benar baru kita mengenal sosial media itu kan itu. Cuma sebelumnya kita memang sudah sangat senang dengan membangun pertemanan itu kan sudah senang memang. Iya. Pokoknya sebanyak mungkin lah teman, mulai iso wis teman sebanyak mungkin. Sehingga kita baru kena sosmed itu kan koyok-koyoknya semuanya itu harus kita follow ya. Iya. Pokok kenal titit kita follow Nah. karena kita pengen punya banyak teman. ya. Iya. Nah, kalau yang sekarang itu cenderung kayak kalau nggak kenal-kenal banget ya belum tentu di follow. Gen Z itu. Bahkan kalau saya tuh guyon sama Gen Z yang akunnya di private. Kamu tuh iya di private. punya akun nama kamu punya akun di TikTok punya akun di Facebook punya. Kamu tahu TikTok, Facebook itu apa? Sosial media. Oh. Bukan private media ya, gitu ya. Bukan. Kalau sosial media kan berarti harusnya bersosial ya. Maksudnya Masalah kenapa ya, pakai- aku ya di private. Nah ya itu. Saya kalau guyon sama Motivasinya kan lain, private-nya anak Gen Z dengan private-nya yang orang sudah kalau itu kan beda, private-nya anak beda. Gen Z itu cenderung memang dari awal dia Membatasi diri. pengen dia hanya mau bahkan sampai punya 2-3 akun. Gambar DP aja iya Mas. 2-3 Anak saya akun. itu kan nggak ada gambarnya di WA-nya itu. Profilnya tuh nggak ada. Nah, itu berarti dipilih-pilih. Siapa yang bisa lihat profilnya? Kok nggak anu? Bang, nggak zaman. Loh, iki piye toh? Kan sosial media kan maksudnya kan itu beranda kita untuk mengenalkan kita. Malah kosong. Nah, jadi sekarang gini. Ini akan jadi masing-masing kita coba. Oke. Pertama Karakteristik builders. Builders itu Kenapa? apa ya? Ciri utamanya apa sih? Kalau builders itu
Kalau builders itu ya generasi ya bapak ini yang tahu ini kalau di Rusia. Sebelum 46. Sebelum 46 berarti Kalau lihat iya, kayaknya bapak ini yang tahu kayak bapak ini. Iya, bapak ini. Giginya nggak ada. Nah, ada karakter khusus ya, artinya orang-orang yang dilahirkan pasca Perang Dunia II, dia terbentuk dari lingkungan-lingkungan yang serba keterbatasan. Itu baby boomer. Itu baby boomer, Baby boomer, ya. Baby boomer. Yang berarti yang boulder itu kan dia berjiwa membangun pasca kerusakan ya. Artinya kan pasca perang dia harus membenahi lingkungan macam-macam sehingga dia benar-benar tingkat disiplinnya justru lebih tinggi mereka ya. Karena dia dipaksa oleh lingkungan untuk bagaimana membenah kembali dari sesuatu yang sudah berantakan. Ya. Nah, mungkin kalau di kita kan, kalau kita di Indonesia pasti mereka kan nemu zamane Londo. Itu tolo lagi tapi bukan Londo ini. Ini yang jelas 46 47 itu kan pada revolusi pertama dan kedua, mereka dihadapkan pada sebuah era di mana perang itu memang benar-benar membuat kacau. Kemudian kemudian ketika dia terlahir pasti dia berpikir bahwa saya harus melahirkan generasi yang lebih baik daripada generasi perang. Maka dia sangat disiplin terhadap waktu, terhadap bagaimana etos kerja. Karena Jepang Belanda kan mendidik meskipun kita disuruh kerja tanpa tahu apa fungsinya, kita kan kerja dulu. Nah, di sini mereka ada etos kerja disiplin yang tinggi yang membedakan dengan mungkin kaum setelahnya, karena dia benar-benar membangun rebuilder kembali atau membangun kembali sesuatu yang pasca perang. Nah, disitulah letak bagaimana pondasi mereka dihadapkan pada pikiran-pikiran untuk bagaimana lingkungan komunitas bisa jalan, dan tentu dengan segala keterbatasan. Makannya mungkin dibatasi juga karena dia terbiasa terbiasa untuk puasa lah waktu itu ya. Kemudian dia mengenalkan tadi kita ngomong-ngomong tentang kalau pendem, tentang generasi boulder ini memang dia makanannya sehari-hari ya kalau pendem. Apa tadi contohnya tadi? Kacang. Aku gak setuju mayat mau loh, ya jangan disebut benar loh ya. Lebih kalau saya sih kalau lihat kakek saya ya kan, kakek saya itu kan pasti generasi the builders ya. Nah, aku lihat kakek itu, saya melihatnya itu lebih ya disiplin itu akhirnya tertata, rapi dan semuanya terarsipkan gitu. Nah, karena nggak semua orang dia pencipta sejarah juga ya termasuk jadi, ya berarti ya. Ya kayaknya terarsipkan semua, apapun hal yang sifatnya bahkan remeh-temeh, terus hal-hal yang di rumah itu ya. Jadi mulai kayak foto-foto apa zaman dulu sampai tiap generasi seperti apa itu kayaknya disimpan rapi, surat menyurat bahkan itu kayak rapi gitu. Kalau sekarang kan kayaknya nggak semua ya. Kalau nggak orang kerja di kantoran itu kan urusan rumah tangga itu sangat-sangat rapi, detail gitu kalau tak lihat. Ya mungkin itu kalau yang saya lihat sekilas soal the builders ya, karena saya lihatnya di kakek gitu. Cuma kan mungkin ya kalau yang jenengan-jenengan mungkin ya bapak ibunya kan yang lebih merasakan ya. Kalau saya kan lebih the builders ini, the baby boomer ini, antara the builders atau baby boomer itu, the builders itu yang jelas lebih kerja keras pasti ya dia, karena mungkin karena kebetulan kita dijajah ya, kita kebetulan dijajah dan mereka harus berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup, bukan boro-boro berjuang untuk hidup. Dan memang petarung bener, jiwa petarung, jiwa pejuang, pejuang untuk ekonomi atau pejuang untuk bangsa. Kalau saya lihat, setelah ya itu lebih pada yang sebelum itu, yang builders itu lebih ke posisi di mana dia lebih nurut, lebih lebih kalau sekarang lebih loyal. Dia mengenal benar struktur dalam masyarakat, sopan santun, adab, etika, tata kramanya, nilai-nilai daripada manusia. Itu mereka benar-benar, karena mungkin pada saat itu juga nggak ada pilihannya, nggak ada ada media, nggak ada apa, yang ada ya adat, ya culture dan ya semua itu, dan mereka benar-benar tunduk pada aturan-aturan itu.
zaman-zaman itu kalau waktu yang sudah orang-orang yang zaman itu yang bertindak sebagai Pak RT pada saat saya kecil. Pasti tertata. Itu tertahu, itu benar-benar Pak RT Iya. benar-benar struktural banget iya, ya, struktural banget. Iya, apalagi sangat dipandang lah kalau- dulu kalau Pak RT itu. Kalau di daerah Jawa Tengah malah kalau namanya bupati lewat sampai duduk, Iya. Ya. sampai seperti gitu. Nah, setelah zaman itu memang zaman peralihan kebebasan ya, di mana saya juga punya partner yang memang tinggal pada saya bisa berkaca dari situ, di mana dia memang lebih seneng dekem. Ini benar, setia pada tempat kerja itu seneng duduk bekerja keras, mulai ngumpulin uang. Kalau yang pertama kan bagaimana hidup dulu. Iya, iya. Yang ini udah mulai ngumpulin uang, bekerja keras, disiplin. Ini masih ada contohnya baby boomer Pak. Ya, ya termasuk baby boomer. Dan itu manut ke orang Terakhir tua. tapi deh. Ya, angkatan terakhir. Angkatan terakhir. Baby boomer yang jelas pada tersisa. waktu kita seperti bule saya lah ya. Kalau kita nganukan ke bule-bule saya dengan orang tua itu kamu nanti jadi guru karena bapak Ya, bapak ya, saya ya, kan ya, ya, jadi ya. guru. Kue jadi guru. Lah, itu manut. Iya. Manut. Masih apa menuruti apa yang disampaikan oleh kakek saya. Seperti bapak saya kan sampai ke itu masih manut. Kamu nanti kalau ya kamu sekolah di sini ya. Nanti kamu ikut ke Pak Le ini ya. Nah, itu masih mau. Kalau sekarang Enggak, nggak lain ada. lain Beda. memang. Iya. Pak Yoyo aja sudah masih tergolong Baby Manut, boomer. tergolong orang yang puas dengan bekerja, membangun ekonomi, betul, apa betul. ya zona Ya, nyaman zona di nyaman. tempat bekerjanya. Iya. Iya. Dan Itu loyalis sejati. Loyalis. Baby boomer itu loyalis sejati. Kalau Pada masalah pekerjaan, nurut pada bukan gini. zaman Pak Yoyo. Saya termasuk cucu yang nurut dengan kakek. Iya. Kakek saya kan pemain ludruk. Iya. Terus Jadi dadio dagelan ya. itu nurut kepepet atau nurut karena memang Pepet, Mas. Nah, saya yang lahir di antara Gen X ini di sini tulis sebagai generasi yang mandiri, skeptis dan fleksibel. Tapi itu ajaran daripada generasi yang Berikut lama. yang lama. Yang Iya, lama. Dari generasi The Builders itu mengajarkan bahwa kamu harus mandiri, fleksibel, skeptis itu diajarkan karena memang dunianya berbeda. Dunianya pun sudah berkembang. Ya. Di mana saya dulu kamu keluar sudah dari rumah. Jangan ngomong orang itu yang pada baby boomer ya. Iya. Dia malah lebih banyak dekem. Iya. Dekem, iya, Kalau betul. kita Gen harus X itu udah harus keluar. Oh. ada fleksibilitas, ada Saya generasi harus kita yang keluar. kita Saya rasakan. dari SMA 1, SD, SMP, SMA, SD Jember, SMP Jember, SMA Jember, begitu SMA keluar. Sudah ke Serpong, Iya. terus balik 10 tahun kemudian. Nah seperti begitu tuh, itu Jiwa-jiwa jiwa itu perantau didorong jiwa. oleh The Builders karena memang The Builders ingin anaknya lebih baik. lebih baik dari Itu memang Generasi kenyataan X yang lah. terjadi. Ternyata itu bukan karakter daripada generasi, tapi karakter Tuntutan dari zaman ya. tuntutan Iya. zaman Iya. daripada generasi sebelumnya untuk generasi untuk Generasi beradaptasi supaya beradaptasi. anaknya bisa hidup Bisa, lebih baik. ya. Nah, saya yang lahir di Gen X, anak saya lahir di Gen Z. Nah, Gen benar, Z. Gen Z. Nah, anak saya lahir di Gen Z. Sudah lompat kedua satu generasi dan itu beda Waduh, banget. Beda. 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 Beda itu. Ini yang Sudah, Gen udah, X sudah. lumayan Pak. Ini Gen Z sudah yang ini kenal. Sekarang ini kita ini masih ketinggalan zaman. Ya. Nggak melek teknologi, tapi Hanya kebanteran sebatas- teknologi. Ah, Iya. Kita sebatas jembatan. Jadi kalau saya merasakan, saya termasuk Gen X juga. Ini Pak Cak Lonto Asal tahu pasti. gitu aja. Ya, Gen X juga. Kamu ini ini repot. Wajahnya masuk ke Nggak bisa digerak, Mas dosen. Tapi sebenarnya dia masuk Nggak di bisa. Gen X. Gen Karena X kan ya. aktanya digadekan. Nggak tahu lahirnya Tahun berapa? Ada hal. Tapi kita merasa beruntung lahir di Gen X ya. Kita Cak Lonto itu pasti
Secara permainan tradisional komplit. Komplit. Ada gobak sotor, ada entik, macam-macam. Orang sekarang pasti nggak ngerti kalau Nggak ditanya ngerti, itu. nggak ngerti. Tapi kita sebagai jembatan antara produk baby boomer dan builders tadi kepada generasi milenial. Milenial kan sudah memang terbentuk bagaimana tatanan yang sudah digital. Ya. Di bawah kita itu ada digital karena saya mengenal komputer itu baru kuliah. Mungkin milenial kan sudah SD sudah dikenalkan komputer. Ya, SD Nah, udah. dari situ kita menjembatani sebuah era di mana era yang menurut kita konvensional banget ya. Komplit. Kemudian sama kalau tadi bilang lek aku mbiyen dolananku penekan biasa. Ya. Anak kita disuruh menek uwit nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Tantangannya sudah beda. Nah, jadi kita benar-benar menjadi sebuah jembatan, sebuah era di mana era konvensional menuju era digitalisasi. Iya. Kita merasakan bener itu, Mas. Cak Lonto, coba iki pasti beti-beti wong Ya. Dari gitu. permainan Gen aja, saya lihat ada perubahan. Heeh. Mas. Jadi kalau zaman kita dulu masih kecil ya, mainan anak-anak yang terkenal kan maling-malingan. Paling-palingan perang-perangan. Anak sekarang nggak mau. Nggak mau. Karena maling pasti diantem. Sekarang mainnya koruptor-koruptor. Tapi Masuk, tapi masuk. sebenarnya ya, Digitalisasi. kalau kita lihat tadi lintas generasi, kalau Iya. saya mungkin bukan kesimpulan apa ya, tarik benang merahnya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya itulah pertama keadaan. Ya. Keadaan itu pasti membentuk generasi membentuk itu generasi. Berkarakter. Kedua, dorongan dari generasi sebelumnya. Ya. Ya. Itu membuat generasi itu menjadi berbeda. Berbeda. Sekarang ini generasi apa yang terakhir ya umur Beta yang baru lahir. Beta. Kalau yang baru lahir Kalau umur 20, Oh, 20 kita Gen Z, Alpha. Alpha antara Eh, perayaan enggak, dari Gen Z. Gen Z, masih Gen Z. Kalau umur 20-an Gen Z. Ya, masih 20-an kuliah, ya? masih 20-an. kuliah. Kemudian yang mulai bekerja itu Gen Z. Mulai cari kerja itu juga Mulai Gen Z Gen Z. Ya. sekarang. Kalau ada Gen Z ini ada satu fenomena yang mereka mulai Gen Z apa Milenial. milenial ya, membentuk di gua generasi. Dulu kita nggak ada loh Iya, bahasan iya, generasi iya, ini. iya, iya. Ini kan baru-baru aja. Mulai milenial. Milenial. Mulai Ah, milenial. milenial Mulai tuh generasi mulai. saya Faktor itu. milenial itu mulai Ya. memproklamirkan kita generasi yang Ya. berbeda. Different karena dia lahir ceprot disanding HP. Nah, itu yang kita lahir ceprot semuanya digital. Ini Iya, yang kadang-kadang mulai gitu. ada me time. Hmm. Me time. Orang yang waktu buat gua sendiri apa? Iya. Healing. Sudah mulai loh itu. Jadi kami sendiri yang pengusaha ngerasain generasi atau oknum ya. Iya, gitu. iya. Tapi merata. merata karena mereka butuh status Sesuatu. diri untuk diupload. Iya. Gua ada di sini, weekend ini gua ada di sini Butuh gitu. pengakuan. Atau apa ya, butuh pengakuan atau bukan hanya pengakuan. Jadi ada yang karakternya bertarung, me time-nya dia bisa atur. Ya sialnya ada juga yang nggak bisa ngatur. Dan ini menjadi problem besar juga Bang di Problem dunia besar. usaha. Kami di dunia usaha itu ada yang bisa ngatur lah. Itu yang bisa ngatur yang keren karena dia bisa Seninnya itu bisa fresh. Bisa fresh, optimal dah. Jangan tanya anak itu lahir di generasi milenial. Gen milenial, Gen Z juga yang baru. 25 berarti Gen Z. Gen Z masih udah Gen Gen Z Z. itu. Gen Z Iya. ya. Gen Z. Nah, Gen Z itu jangan tanya dia hari Seninnya. Fresh Iya. pasti. Kalau dia bisa ngatur fresh. Jangan tanya. Tapi kalau sudah yang tersesat generasinya, jam 4 minta pulang. Kemudian Waktunya di nongkrong. hari-harian itu udah hilang. Udah. Habis itu hari Sabtu jam 12 kan kita jam 7 sampai jam 3 ya. Tempat sudah kalau ada lembur nggak Iya. mau. Itu tersesat. Tapi ada yang mengcombine. Kita generasi itu, generasi yang lama ini kita generasi apa? Kita Gen X Mas ya. Gen X ini ada satu kelemahan yaitu apa? Lelah. Ya. Iya. Yang tidak Gak kerasa dia, gak kerasa dia. yang tidak dimiliki oleh generasi Betul. Z sekarang. Gadget. Dulu kita itu melihara burung itu nangkap saka piye dari bayi. Iya. Kita susuri Dibesarkan. gitu. Saya itu baru ngeh kemarin lihat YouTube ada orang
melihara emprit 100 dan lulut semua empritnya. 100 diluluh satu-satu emprit. Kalau dia belajar dari YouTube. Dari YouTube ngeluluh emprit. Jadi emprit itu harus pakai pot, diluluh satu. 100 diumbar 100, dipriut, priut. Datang semua. Kita kan kutilang 1, 2. Lah, itu karena dia belajar dari informasi. Dan itu dapatnya kutilang itu ya dari susuan kita susuan itu enggak dia karena informasi dia blast. Siapa yang nemu susuan setor ke saya hargai. Nah, nggak ada effortnya kalau itu. Udah ada effortnya. Iya. Nggak ngambil ke atas. Nggak ngambil ke atas. Kecil setor. Oh, ini emprit. Ya udah emprit kaci, ya udah. Gak tahu rasanya dirubung angkrang. Ono, Pak. Ono, Pak. Ya angkrang gatelen sing ngono. Tawon. Dan itu pengaruh nang itu tadi akhirnya kemauan mencari kerja, pengaruh, Pak. Kalau sekarang itu kan cenderungnya kalau dulu kita bisa tuh dikatakan manja ya? nggak manja, Enggak juga sebetulnya. lebih ke zaman sudah berbeda. Jadi mereka itu karena saking banyak informasi, kadang tanpa diarahkan pun mereka sudah memutuskan sendiri. Oh, aku kayaknya cocok nang gini deh. Jadi mereka tuh belajar sendiri untuk kira-kira aku cocoknya di mana ya di dunia kerja. Apa akhirnya mereka kan memilih sendiri. Lek gagal ya wes mereka mencari. Cuma itu juga membentuk mental akhirnya. Karena mereka bukan itu petarung sejati ya. Akhirnya benar-benar. karena mereka jarang bersosial, cenderung informasi itu hanya dari sosial media. Akhirnya kan nggak terbiasa ketika dia kalah bertarung, kalah bersaing, kalah berkompetisi. Manajemen mentalnya itu yang pertanyaan saya. Kalau kita dulu ya mengerjakan sesuatu itu seperti kalau di pekerjaan ya kita ngadukan ini saya kok pas itu tidak ada pekerja itu saya malu. Ya. Akhirnya kita itu mencari bagaimana ke lokasi lingkungan itu kita sampai nginep-nginep. Nah, kalau sekarang kok tidak ada perasaan malu itu Ya. Ini Sama kayak gini Pak ceritanya Pak. Iya. Saya tuh kadang-kadang gini juga. Kalau saya masih ingat zaman dulu sekolah itu, karena kita tuh dididik oleh generasi Gen X atau Gen baby X, boomer ya. ya. Kalau saya kan lebih ke Iya, baby betul. boomer. Disiplin itu kan masih sangat kental ya. Iya, disiplin makanya itu. Jadi ketika di sekolah kita melakukan kesalahan, kita tuh bener-bener tahu kan mana yang salah dan mana yang benar. Ngomong soal rambut dan lain sebagainya, nggak boleh gondrong, nggak boleh ngerokok. Jadi ketika kita ketahuan oleh guru gimana caranya nyampe rumah tuh kan nggak ada yang tahu. iya. Kita tuh bener-bener menyembunyikan. Soalnya lek tahu ditambahi Pak. Jadi lek di sekolah aku dikaplok, iya kan? Di sekolah aku dikaplok. Toto oma, lo apa? Misalnya apa merah apa? Oh enggak jatuh lecet gitu kan. Nah, pasti ada alasan lain ya. Karena kalau ketuaan wah gitu kan tambah lagi kan. Wah kamu kalau enggak dia malah ngomong ke gurunya, "Udah Bu, bener itu. Kalau misalnya ketahuan langsung aja dihukum." Kan malah gitu kan kalau orang tua kita itu. Nah, kalau sekarang ini kan cenderungnya Gen Z itu kan enggak. Ketika apa-apa dia cenderung memposisikan dirinya, saya itu benar, enggak salah. Kalau cerita ke orang tuanya loh ya. Sehingga itu kan membuat orang tua akhirnya menyalahkan guru, menyalahkan pihak lain. Ya. Seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Nah, kalau kita dulu kan kalau udah tahu salah, ya wis diem Mbak, enggak berani kan kita itu ngomong ke orang tua. Kok salah. Bener aja Kak Wani. Enggak berani. Kalau sekarang tuh cenderung udah tahu salah, Assalamualaikum, masuk sudah. Iya. Kamar dah. Selesai dah. kita nggak berani kita kan cerita. Mentalnya sudah bukan petarung ya. Nah, Terus berarti bisa dikatakan manja kan bener sudah. Enggak juga. Enggak, sih. Pak. Gini. Kan manja Ini, sih, gimana ya? Mental petarung itu petarungnya beda. Kalau dulu itu kita cari kerjaan jalan, Ya. Betul. Ya. jalan Pernah kaki, terus habis itu duduk di terminal. Di halte trotoar. pintu duduk itu kita Iya. ngalami. Iya, ngalami. Kalau sekarang mungkin karena banyaknya kamera, dia takut juga dong duduk di Trotoar. trotoar gitu kan takut juga. Kena CCTV. Kena CCTV, kena kamera, temennya yang upload kan takut juga. Mungkin itu sebenarnya menurut saya sih zaman ya yang membuat perbedaan sangat itu karena zaman. teknologi. Bukan Sangat karena pengaruh itu. kayak tadi malam ya. Suami istri nonton bawa anaknya. Suaminya WhatsAppan. Di tengah nonton tuh.
istrinya WhatsAppan, kita mah nonton. Kita di atasnya kan bilang gini, tolong ya lampunya. Terganggu. Kan terganggu kita. Kita ganggu ya. Lampunya. Gak lama kemudian anaknya main iPad. Loh, ngapain lu nonton bertiga ya? Gue bilang gitu. Nah, itu kayak gini tuh kan sudah karena dalam lingkungannya semua dipermudah. Iya. Teknologi semua orang megang. Dulu boro-boro TV hitam putih satu RT. satu. Begini. Turunan aki itu. Iya. Terek. Jadi kalau saya ngomong generasi saya itu sebenarnya generasi yang kaget dengan teknologi. Milenial Sedangkan ya. kalau Gen Z Milenial. itu sudah terbiasa dengan teknologi, dengan dengan digital. itu lebih Jadi lebih itu pas karena kalau generasi saya itu tadi ya masih melalui masa itu, terus kemudian datang digitalisasi yang Digitalisasi yang begitu lebih cepat ya. cepat. Jadi sehingga kita itu ya shock ya, lebih ke shock culture istilahnya. Jadi tiba-tiba tuh informasi sangat cepat, kita apa-apa duduk cepet-cepetan akhirnya kan kita itu beradaptasi dengan itu, sehingga itu yang membuat mungkin mentalnya menjadi beda ya. Kalau kita itu masih kalau dengan Gen Z itu Gen Z sudah terbiasa, sedangkan kita pun juga sampai sekarang masih coba belajar soal teknologi itu sendiri gitu loh. Dan Jadi sekarang sudah AI lagi ya. sudah AI lagi. Jadi ya tapi kita diuntungkan dengan itu tadi ya, masih menikmati masa-masa di mana di mana belum teknologi itu belum Berarti sangat perubahan zaman kayak gini, perubahan generasi ke generasi itu berarti peran serta orang tua penting banget itu berarti. Nah, itu itu yang kelihatan. Ini sebagai Pak dosen yang harus tadi yang saya lihat. itu. Jadi sekarang itu saya juga bingung ya. Sekarang itu dengan teknologi ini kok banyak salah kaprah ya. Keributan rumah tangga naik ke Iya. keluhan rumah tangga naik. Akhirnya kan yang dilihat oleh yang muda-muda nih. Kita lihat tadi masuk ke bioskop, bawa handphone, sibuk dengan handphonenya masing-masing, anaknya ngomel sendirian, sampai anaknya bilang, "Dek, jangan ribut ya, kita nonton." Habis itu main iPad. Jadi bapak ibunya nggak peduli anaknya kayak apa. Ya. Lah karena memang teknologi itu mempermudah. Akhirnya lupa dia dengan apa yang harus dilakukan. Lupa dengan nilai-nilai rumah tangga, kehidupan itu lupa. Saya enggak. Sebenarnya karena teknologi yang paling Kalau saya enggak sombong Mas, kalau saya di rumah saya anak-anak saya enggak saya pegangin HP. Oh iya? Woi, Betul soalnya. Aduh. karena kebutuhan Berarti ekonomi. awakmu gak nyekeli HP soalnya mari buka Magicom gue iki. Kok gak ono sego iki. Nah, tapi ini penting loh Mas. Kadang kan Peran nggak serta. usah di kafe ya. Kita janjian ke kafe. Ayo kumpul nanti jam 7. Kan sudah diundang, kita mau ketemu. Ketika ngumpul maksimal 10 menit. Pegang HP sendiri. Udah aku ketemu. Iya. Kalau kita dulu tanpa HP, HP. begitu ngobrol 3 jam adalah face to face, Iya. ngomong tentang segala sesuatu yang terjadi. Nah, sekarang hanya 10 menit ya. 10 menit. Dan itu yang bikin kita ya Mas ya, di generasiku masuk ke Gen Z itu susah loh. Oh. Jadi kayak susahnya tuh karena itu tadi terbiasa. Ya mungkin ini dialami yang generasi sebelumnya ya. Ketika kita mau masuk ke dunia mereka, katakan mau nongkrong aja. Karena kita memilih untuk misalnya kita nggak biasa nge-game, kita nggak biasa. Akhirnya mau ngobrol tuh kan kita susah mau masuknya ini gimana ya? Mereka itu mau nongkrong aja udah buka HP, udah HP-nya udah miring semua kan, nggak ngobrol lagi. Dan obrolannya ya yang mereka mainkan. Ya apa ya cara nyambungnya ini mereka? Dan ketika dikasih motivasi pun itu juga mereka merasa itu, alah ngomong apa sih? Dan itu saya merasakan waktu jadi dosen itu ya ngajari mahasiswa itu. Jadi Mas ini dosen? ya elah. Merasakan tuh susahnya minta ampun Pak, mahasiswa. Ampun Pak, Gen Z sekarang Jadi itu. Mas Alvin, Ini memberikan ini, Mas. apalagi ya menurut saya, apalagi dengan AI yang baru. Di mana tidak butuh orang tua itu. Kita kan orang tua kan mengajari ya. Serasa tidak butuh. Semua ditanya, apapun tanyain ada. Ada jawabannya. tutorialnya sudah ada ya. Dulu sebelum ada AI tanya Mbah Google. Mbak Mbak Google, tapi sudah nggak langsung. semua. Dulu sebelum ada AI kan Iya. Mbah Google. Iya, tapi tidak semuanya. Nggak semuanya. Sekarang ada AI. Wait. Apapun Semuanya bisa. jadi
semuanya loh. Nggak usah gitu, ujian. Ujian di copy, soalnya Masuk ke masuk ChatGPT, ke selesai. ChatGPT, selesai Selesai. dijawab. Jawabannya. Dan skripsi-skripsi pun banyak yang gitu. Tuh, lah seperti begitu kan guna orang tua sudah semakin Peran serta itu peran-peran. degradasi Udah ya. cari di AI aja, Ya. hubungannya makin jauh. Guru hanya dicari nilainya. Padahal guru itu tidak hanya nilai yang dibutuhkan, kan pengalaman. Iya. Guru kan punya alumni yang sharing-sharing itu, dosen itu kan punya alumni, Ya, sharingnya kan bisa ditularkan kepada. Ya. Nah, Akhirnya yang tak maknai kalau misalnya hal yang tidak diajarkan ya, yang dari generasi sebelumnya ke sekarang itu adalah ya pemahaman soal etika itu. Nah, Adab itu loh. Itu. Jadi kalau misalnya teknologi itu bisa mengajarkan semua secara otomatis, yang tidak akan pernah bisa diajarkan kan etika. Betul. Bagaimana mereka menghadapi orang, Ya. bagaimana mereka itu, kalau di sekolah tuh istilahnya pembangunan karakter itu kan. Jadi guru itu, saya pernah lihat videonya salah satu guru itu bilang, kalau kalian di sini cuma mau ilmu belajar, kalian Google aja udah dapat Ya, kok. dapat. Kalian ChatGPT, AI itu sudah memfasilitasi betul. Tapi yang nggak akan kalian dapatkan dari situ adalah bagaimana cara kalian beretika dengan orang lain. Nggak ada anak sekarang lewat. Tak rasa membungkukkan itu. badan itu. Jadi kalau misalnya, Interaksi, ya, akhirnya tinggal orang tuanya. Biarkan. Nah, Generasi sebelumnya udah akhirnya membiarkan. orang tua Ke itu bawah. perannya itu yang bagaimana ketika dia itu mengajarkan benar-benar etika mulai di dalam rumah hingga di luar rumah itu. Karena teman-teman saya itu tak lihat ya, karena kan dia tuh kebablasan ngomong teknologi, akhirnya itu tadi dibiarkan main HP. Karena nggak mau Ya, ribet kan, ya. nggak mau ribet, anaknya rewel apa nggak Anak mau ribet, nangis, kasih dikasih HP. Iya. Selesai. nggak mau ribet. Jadi, nah itu pinter-pinternya kita kan momen yang ngajari etika itu tadi mulai kecil harus ngapain, ketemu orang tua harus segera salim. Kalau apa, nah itu kan yang sepele-sepele tapi itu menjadi kebiasaan hingga di dunia kerja nanti ya, di dunia kerja kalau saya merasakan itu ketika saya bersama teman-teman yang dengan jenis usaha yang sama seperti saya, ternyata yang membedakan kita ketemu klien adalah etika itu tadi. Orang tua peran penting banget. Kalau dulu Etika kan itu. Orang tua dengan anak kedekatan emosionalnya kan dapat karena kan mau nidurin Digendong. betul-betul bagaimana Kontak caranya fisik. kontak fisik agar hubungan ini emosionalnya dapat. Kalau anak sekarang kan nggak dipegangin YouTube. Jadi bedanya anak dulu dengan sekarang, kalau anak dulu tanya, bapakmu namanya siapa? Calon dong. Anak sekarang, bapakmu namanya siapa? Samsung. Samsul di sini soalnya gitu. HP merek Samsul di Tapi sini. itu pengaruh loh. Masalahnya kayak YouTube aja. Saya tuh sekarang kan ya untungnya kebetulan istri kan ya ibu rumah tangga ya, lebih sering di rumah. Jadi yang mengingatkan itu ya lebih sering misalnya ngomong YouTube apa-apa itu kan ya itu tadi. Jadi misalnya kita kan nggak tahu ternyata game-game pun itu kan ya katakan untuk anak sponsornya ternyata adegan dewasa apa. Jadi itu ya, yang ya kita itu mulai dialihkan kan. Karena itu juga berpengaruh ke attitude-nya dia, ke attitude dia mulai kecil sampai besar itu. Ya kita merasakannya sih di situ ya, Gen Z Orang itu. tua ini bebannya berat. Ha-ha. Jadi Berat. lingkungan bagaimana itu diarahkan ke lingkungan yang seperti apa itu juga pengaruh itu. Karena Menurut saya efeknya ke attitude. tadi benar. Kalau saya runut dari etika tadi, menurut saya kita harus kembali bahwa yang bisa tidak membedakan dan antar generasi adalah agama. Ya. Iya. Udah. Ya. tuntunan komplit ya. Tuntunan komplitnya di Iya. situ. Bagaimana kita menekankan kepada generasi berikut beragamalah yang karena akhirnya dengan teknologi ini apapun medianya, apapun kelahirannya, Ya. itu kan sebenarnya kalau saya lihat membuat generasi itu menjadi berkelompok itu karena biar bahasanya itu nggak jauh-jauh beda. Ini kalau kita lihat rata-rata 20 tahun ya, Ya. 15, Gen Z. 20. Oh, era-era, mengelompokkan orang mengelompokkan eranya. Nah, Iya. supaya Cak Lodo ngomong sama saya itu masih nyambung. Ya. Kalau Pak Yoyo ngomong sama anak saya mungkin nggak nyambung karena durasinya kelompoknya Terlalu udah lain. Ya. Itu untuk mungkin itu ya. Siapa sih yang pertama bikin generasi gini? Ya generasi milenial. yang pertama memisahkan ini loh. inventarisasi ini loh. Menginventarisasi Ada ketok. itu Oh loh, pasti
kayaknya sih kalau kita lihat ya pengamat pastinya ada akademisi yang memilah-milah itu. Memilah berdasarkan karakteristik tertentu ya. Ya. Berdasarkan Tapi karakteristik kalau umur, yang karakteristik. menggebor-geborkan informasi itu ya mulai kalau saya ingat-ingat ya generasi milenial memang waktu itu. Ya Mas Afin, kemudian kita Iya, kan pada saat itu mulai. ketika di tadi ada banyak era-era generasi tadi. Sebenarnya sebagai tantangan sebagai dosen ya. Ini kan dosen itu kan lebih banyak menjembatani Ya, semua generasi nantinya. lintas generasinya. Sebenarnya bentuk tantangannya yang harus kita tantangan sekaligus challenge atau nanti peluangnya bagi generasi di bawah kita sampai generasi beta. Itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sih untuk agar mereka itu juga masih dalam nyambung artinya nyambung itu kan pola pikirnya satu frekuensi tadi. Apa mungkin challenge tantangan yang terbesar dirasakan Mas Alvin Ya, ketika memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bagaimana mereka nantinya itu berhadapan dengan orang. Berarti Karena ya itu tadi, kenapa kok saya bilang etika atau attitude ya lebih tepatnya ya. Karena kalau kita itu dulu itu biasa teman banyak, sehingga itu membuat kita belajar bagaimana berhadapan dengan Orang tipikal lain. orang nih. Kalau misalnya ketemu dengan tipikal ini, kita harus seperti apa, Iya. memposisikan seperti apa. Iya. Kita menyesuaikan. Sedangkan yang sekarang itu kan cenderung karena sudah mempersempit pertemanannya, gagu. Ketika bertemu Ada dengan kecanggungan orang ya. yang tidak pernah ditemui sebelumnya, gagu. diem. Nah, lebih gagu. kepada introvert ya. Diem. Itu Dan yang cenderung kalau ditanya itu dia tidak mau apa ya, mengeksplor. beradaptasi. Ayo ya pacarnya biar nyambung. Nah itu nggak mau. Jadi cenderung mereka sudah kalau nggak nyambung ngobrol ya udah. Close. Ya udah, karena dia Close punya ya. kegembiraan lain, Nah. namanya teknologi. Itu tadi. Ya itu tantangannya di situ. Makanya saya tuh sampai kalau ngomong itu harusnya saya tuh seharusnya seumuran kalian itu teman-temannya jauh lebih banyak daripada saya. Ya. Seharusnya kan. Karena dengan sosial media Nah, begitu keragamannya, harusnya mestinya dia mereka punya lebih komunitas banyak. Justru ketika dicek misalnya kita ngomong sosmed, jangan-jangan temannya lebih banyak kita yang era-era Iya, sekarang ini baru juga ini Pertemanan sosmednya loh. Mereka pertemanan sosmednya itu kan sampai ribuan, jutaan. Jutaan yang kalau yang Tapi nggak kenal. nggak kenal. tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Dan dia mau jadi trend center tapi hanya tidak bisa mengikuti pola effortnya seperti apa untuk jadi itu. Jadi hanya sebatas Ada beberapa generasi follower. yang terakhir-terakhir ini DM saya itu ada 2. Kalau yang lain jenis saya tidak cerita ya. jangan yang belum masuk di sini. Mereka menawarkan Nyambung. bisnis Ya. lewat DM, tidak kenal. Yeah. Lah itu Oh yang ada benar. ya itu ya? Ada ya? menawarkan bisnis. Saya punya ini, Bapak punya apa? Jaringannya dipakai. jaringan Nah, itu benar itu. Ya. yang harus dilakukan malah itu Itu sebenarnya. benar. Karena bagi saya bisa kita ketemu gitu. Bagi saya apa yang saya punya produk ini, saya punya produk Bapak kapan ke Jakarta? Gitu ya. Oh iya punya produk ini. Ya, oke. Saya ada di rumah makan ini jam segini. Ya datang dia. Kenalan untuk pertama kali kita lihat tadi. Bener nggak nih orang ini? Kalau Tapi dia jaringan datang. dipakai pas ya memang Nah, manfaatnya Karena banget. memang followernya kan wah. Saya punya jaringan kadang saya WA. Bapak punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Pasti punya deh. Saya nggak punya pasti rasa malu itu jadi. Saya itu Mas ya. Sampai karena saya tahu ya kecenderungan Gen Z itu karena malu, karena dia tidak biasa berinteraksi dengan banyak orang dan banyak teman. Jadi biar mereka pede, misalnya ada yang jualan. Sudah saya beli gitu. Dicoba Bareng-bareng. satu kelas ya. Saya Bareng-bareng. traktir satu kelas tapi pakai produknya temennya. Ayo dikomentari satu-satu. Jadi bener-bener effort Itu yang harus dilakukan. dilakukan. Nah, jadi Itu effort yang biar harus- mereka itu mau berinteraksi. jadi sampai ayo dikomentari nih produknya temennya. ada review, Jangan ada karena gini. gratis kayak gitu. Saya pernah ditawari, tapi produk gitu saya bilang nggak bisa. Saya bukan orang rokok, saya orang sigar. Janganlah, Pak. Saya kirim 1 bungkus ya. Tapi saya mencoba masuk ke sini. Ini apa anunya? Saya bukan orang rokok, saya bilang gitu. Nah itu aku seneng. Itu tidak sedikit yang nawari gitu. Adalah kalau sebulan sekali 2 kali itu masih ada. Tapi kan bagus gitu loh. mengkonekkan jaringan antar jaringan. Supaya Ini yang nih, harus dilakukan. Subscriber segitu banyak. Yang bagus lagi orang yang bisa jualan.
lewat multimedia dia menghasilkan uang. Ada yang Nah, itu keren. Nah, itu benar. Itu keren. Cuman kembali lagi manner, Mentality, behavior, ya. attitude itu datangnya dari agama. Yang paling anu Itu- memang dari itu. agama Jadi- yang jadi manfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin. Dan harus kita tekankan kepada generasi berikutnya, karena semuanya sudah tersedia, maka kita harus mengajarkan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kayaknya bukan ke generasi berikutnya, Mas. Ke orang tua generasi berikutnya. Iya. Ya karena kan yang benar-benar yang harus mengajarkan Interaksi. sebenarnya orang tua. Kan kau dulu orang tua ke saya. Gak enak, no, iya. Saya Padahal tahu anaknya dia banyakan tua. dia loh. Orang tua banget. Orang tua, tapi kenapa ke saya? Saya loh. Gak enak, no. Padahal kita tuh umur beda dikit. Satu generasi, kita satu generasi. Ih, Dak. satu generasi. Satu generasi. Satu generasi. Aduh. Ya itu tuh. Ya Menarik, karena kalau lihat menarik. TikTok aja itu, wah ngeri-ngeri loh. Komennya anak-anak muda sekarang itu wis kayak nggak punya aturan, Pak. Ngeri wis. Ya. Itu waduh ini sampai kayak gini ya, sampai kata-kata kasar itu apa keluar. Dan yang lebih disesalkan lagi, ketika dia berkomentar seperti itu, kok gak dosa wis. Apa Yes. sing dijeblakkan Iya, itu biasa aja sudah. not my TikTok problem lebih gitu enak. loh. Twitter loh. Ah. Lebih gendeng lagi. Wah, itu gila itu. Itu Twitter gila. Gila itu sudah. Nah, itulah gunanya agama harus ada di situ. Ya. Oke lah. Kalau orang tua tidak bisa menghadapi ini, kembalikan kepada agama. Menurut saya, supaya Ya. agama kan mengajari dilarang begini, dilarang begini. Ada norma yang Ada mesti harus norma, dipatuhi. Melakukan terima kasih, alhamdulillah, amanah dan segala macam. Oh, lengkap itu. Ya. Tugasnya kedua Benteng. berarti, kedua ya. Satu orang tua, kedua ke Kementerian Agama. Biar guru agama secara sporadis, Mas. Ngajari. Jelas ngajari. Loh, aku? Loh, ya apa? Santun kan? Karena aku berpegang dengan Percaya. Percaya. Kita di sini percaya. Sesama kita harus percaya. Sangat santun awakmu. Kita sampai cengeng. Speechless. Aku Pak. pengen ngrungokno lebih lanjut. Apa Iya. yang mau di Speechless Pak gede Pak sampean Pak. Ada sing ngomongno lebih lanjut itu apa gitu loh. Oke. Oke. Jadi ini, sahabat Sersan. Ini kita bagi ya. Ternyata saya tadi lihat bahwa teori perbedaan generasi yang membagi kelompok manusia berdasarkan rentang waktu kelahiran dan pengalaman historis dipopulerkan oleh Neil Howe dan William Strauss pada tahun 1991. William Strauss. Saya kenal orang itu. Iya. Melalui buku mereka Generation: The History of America's Future. 1984 sampai 2069. Mereka mengidentifikasi siklus generasi yang berulang dalam sejarah Amerika Serikat dan memberikan nama-nama seperti baby boomers, generasi X, generasi Y, millennials, generasi Z. Gitu. Jadi generasi baby boomers itu, the builders itu 1946 ke bawah. Kemudian baby boomers 46 sampai 64. Kemudian generasi X 65 sampai 79. Milenial Milenial 80 sampai 94. Ya milenial bukan? kita bukan. satu garis generasi. Oh, iya. Kita Kemudian Gen Z 95 sampai 2009. Ya. Kemudian Alpha. generasi Alpha 2010 sampai 2024. Kemudian Yang- generasi Beta 2025 sampai 2039. Kemudian selanjutnya adalah generasi apa tadi? Terakhir itu setelah itu sampai 39. Udah habis Beta. ya. Beta. Makanya itu. Yang belum lahir sampai Sampai akhir yang tahun belum- ini sampai yang belum belum lahir. lahir. Ya. Karena Generasi dia beta. dia diproduksi Beta oleh terakhir. Beta. Nah, itu hanya mengelompokkan dari diskusi ini mengelompokkan karakter umur itu kemungkinannya adalah berdasarkan kemudahan untuk berinteraksi satu sama lain. ya, interaksi sosialnya. Tapi dari semua itu benang merahnya adalah yang bisa tidak ada perbedaan jikalau kita satu beragama. Karena itu Beragama. nggak berubah itu. Iya, beragama. Kitab suci kan tetap panunya. Taat dan patuh kepada orang tua, mempunyai target hidup yang jelas. Nah itu udah mau generasi dari awal
si builders sampai generasi beta, Beta. mungkinnya kita harus ajarin bagaimana kamu nanti jadi pengusaha atau jadi ASN atau jadi Apapun apapun profesinya. lah, profesinya. Tapi harus ada benangnya. Jadi harus melewati masa-masa pendidikan. Dalam masa pendidikan itu belajarlah yang benar, karena disitulah belajar itu ada. Tidak ada yang instan dari teknologi. Ya, betul. Walaupun teknologi itu tadi skripsi pun bisa lewat AI. Lewat Iya. AI. Itu mungkin yang kita bisa serap bahwa generasi itu adalah sebuah cara Ya. kita Mengelompokkan. mengelompokkan. Sepakat nggak bahwa generasi itu membuat perbedaan? Sepakat. Sepakat ya? Ya. Membuat perbedaan. Perbedaan. Tapi Tapi harus ada yang menyambungkan Menyambungkan antara dengan generasi itu agama. agama. Sepakat, itu sangat Ya. sepakat. Ya. ya. Terima kasih Mas Aryan, Ya, makasih. makasih Mas Mas Feb, makasih Yoyo, banyak semuanya Pak Yoyo, semuanya, Makasih. makasih Cak Londor, Cak Londor, makasih banyak. Ya, begitulah episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan supaya kita tetap menjadi optimal dalam kehidupan ini. Amin. Dan Amin. sukses selalu buat sahabat Sesan di rumah. Jangan lupa follow Instagram Sesan Channel dan jangan lupa like dan subscribe daripada channel ini. Silahkan komen dan share video ini agar bisa kami tetap bersemangat untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat Kreatif. lainnya. Amin. Dengan obrolan serius tapi santai atau sersan, kita berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.